warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji dan yang terhormat Ibu Khairunisa Arifah, PhD, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, saya Sony Budiarso, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Financial Distress, Opportunistic Behavior, dan Mekanisme Pengawasan terhadap Manajemen Laba pada Industri Perbankan Syariah. Studi pada perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 sampai 2020. Presentasi akan disampaikan sesuai dengan outline yang terdapat dalam skripsi saya. Pembahasan pertama adalah pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbankan syariah yang mencatatkan pertumbuhan positif di tengah kondisi perekonomian penurunan ekonomi nasional. Kita semua tahu bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 di mana Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam yaitu sebesar minus 2,07%. Pada saat sebelum pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia secara konsisten berada di angka positif 4-6%. Penurunan ini diakibatkan adanya berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, PPKM, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang membuat gangguan pada aktivitas perekonomian nasional. Sektor yang mampu bertahan saat pandemi salah satunya adalah sektor keuangan yang berkontribusi pada produk domestik bruto sebesar 3,25% year on year. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, salah satu kinerja sektor keuangan yang menunjukkan resiliensi yang baik di tengah pandemi itu adalah sektor perbankan syariah yang secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2020. Terjadinya pertumbuhan positif ini perlu dikaji kembali apakah di tengah kondisi krisis, manajer perusahaan bank syariah ini benar-benar melaporkan kinerja yang sebenarnya atau justru memanipulasi kinerja perusahaan. Karena menurut penelitian dari Wimelda dan Chandra pada tahun 2018, kondisi perusahaan yang mengalami peningkatan profitabilitas yang signifikan di tengah kondisi krisis dapat mengindikasikan bahwa manajer melakukan manajemen laba. Karena ketika profitabilitas perusahaan tinggi, manajer akan cenderung melakukan tindakan oportunis dengan mengelola laba yang dilaporkan untuk mendapat keuntungan pribadi. Untuk itu, di tengah perusahaan yang dikelola dengan prinsip syariah, penting untuk mendeteksi apakah manajer dari bank syariah melakukan tindakan manajemen laba. Karena secara moral dan secara etika, menurut El Nahas, Salama, dan Yusuf di tahun 2022, nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam bisnis bank syariah sangat-sangat bertentangan dengan tindakan manajemen laba. Manajemen laba dan prinsip syariah ini ibarat trade-off di mana ketika nilai-nilai syariah tidak diterapkan dengan baik, maka manajer akan sangat berpotensi melakukan manajemen laba. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai-nilai syariah diterapkan dengan baik, maka kemungkinan manajer melakukan manajemen laba akan sangat kecil. Hal ini dikuatkan dengan penelitian dari El Nahas, Salama, dan Yusuf pada tahun 2022, di mana prinsip syariah memberikan panduan untuk perilaku etis dan akuntabilitas sehingga membentuk bank syariah menjadi organisasi yang lebih mementingkan elemen moral dan etika seperti kejujuran, transparansi, dan integritas yang akan membatasi manajer untuk melakukan aktivitas atau tindakan yang tidak etis seperti manajemen laba. Kemudian Zainuddin dan Louis juga berpendapat bahwa terdapat beberapa larangan dalam transaksi kegiatan bisnis bank syariah seperti larangan riba, gharar, serta melakukan kegiatan yang haram dan maksiat. Sistematika bisnis berbasis syariah yang tertanam dalam bank syariah ini akan tercermin dalam proses pelaporan keuangan yang baik dan sangat berbanding terbalik dengan perilaku manajemen laba. Namun faktanya kondisi krisis menyebabkan perusahaan berpotensi dihadapkan pada serangkaian masalah, misalnya seperti likuiditas yang tidak mencukupi, kewajiban yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sehingga manajer bank syariah dalam hal ini akan berpotensi melakukan manajemen laba. Bank syariah juga memerlukan mekanisme tata kelola yang baik untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah, khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Hal ini disebabkan manajer memiliki kontrol dalam melakukan tindakan oportunis, dalam melakukan dan mengumpulkan informasi spesifik tentang perusahaan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan opportunistic behavior dengan memilih cara menyajikan laba perusahaan, baik itu tinggi maupun rendah, untuk kepentingan sendiri, baik untuk maupun kepentingan perusahaan. Nah, dari latar belakang ini, penelitian ini menarik karena perbankan syariah yang memiliki prinsip nilai-nilai religiusitas yang dijunjung tinggi, seharusnya tidak melakukan manajemen laba, yang termasuk tindakan yang tidak mencerminkan sikap religius.
Untuk itu, penelitian ini menguji beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba, di antaranya seperti kondisi finansial distress, opportunistic behavior, dan mekanisme pengawasan yang menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan berbasis syariah. Berikut ini adalah pertanyaan, tujuan, dan kontribusi penelitian secara praktis, teoretis, dan kebijakan. Kemudian lanjut ke bab 2 adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori yang pertama adalah teori keagenan. Dalam suatu perusahaan terdapat komunikasi atau hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Salah satu hubungan yang paling vital adalah hubungan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dengan orang yang bertindak untuk kepentingan pemilik perusahaan atau agen. Hubungan tersebut dikategorikan sebagai hubungan keagenan. Menurut Jensen dan Meckling, hubungan keagenan berlaku sebagai kontrak, di mana satu atau lebih orang sebagai pemilik perusahaan atau prinsipal melibatkan orang lain, yaitu manajer, sebagai agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama pemilik perusahaan. Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut memaksimalkan utilitasnya, kemungkinan besar agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik oleh prinsipal. Masalah keagenan akan muncul ketika manajer sebagai pengelola perusahaan bertindak sebagai agen yang mewakili pemilik perusahaan. Menurut Eisenhardt pada tahun 89, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya masalah keagenan yang timbul. Salah satunya, manusia pada umumnya cenderung memiliki sifat yang individualis atau mementingkan diri sendiri, dan cenderung selalu menghindari adanya risiko, sehingga manajer atau agen perusahaan kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat oportunistik, yaitu untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya, landasan teori dari manajemen laba. Menurut Haley dan Wahlen, manajemen laba adalah penilaian manajer dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan kepentingan untuk menyesatkan pemangku kepentingan tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Oleh karena itu, Setiawati dan Naim berpendapat bahwa manajemen laba ini dapat meningkatkan bias dalam laporan keuangan, serta menyebabkan pengguna laporan keuangan mempercayai angka laba hasil rekayasa keuangan sebagai angka laba tanpa rekayasa. Kemudian alasan teori perbankan syariah, menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian prinsip syariah sendiri juga diatur dalam undang-undang tersebut dalam bunyi pasal 1 ayat 12, di mana prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang di dalam kegiatan perbankan diatur berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah, yaitu seperti Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia melalui Komite Perbankan Syariah. Selanjutnya adalah landasan teori mengenai variabel independen, yaitu financial distress, opportunistic behavior, dan mekanisme pengawasan. Menurut Platt dan Platt tahun 2022, financial distress merupakan suatu kondisi penurunan keuangan perusahaan yang mendahului peristiwa yang lebih besar seperti kebangkrutan atau likuidasi. Nah, prediksi kebangkrutan ini penting karena sebagai informasi ketika suatu perusahaan mendekati kondisi yang red flag, maka tindakan manajerial dapat diambil oleh manajer sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Misalnya melakukan aksi perusahaan seperti merger atau melakukan ambil alih atau akuisisi perusahaan yang lebih mampu membayar atau mengelola perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengenai opportunistic behavior, yang pertama adalah free cash flow. Masalah keagenan akan timbul ketika free cash flow perusahaan diinvestasikan atau dibebankan secara salah dan manajer mengabaikan kepentingan kekayaan pemegang saham. Demikian juga dengan pendapat dari Jensen dan Meckling bahwa ketika free cash flow perusahaan surplus tinggi, manajer akan memperoleh keuntungan pribadi mereka. Dengan demikian, perusahaan dengan free cash flow yang tinggi dan memiliki peluang pertumbuhan yang rendah dikaitkan dengan masalah keagenan, dan manajer cenderung menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Kemudian opportunistic behavior yang dicerminkan oleh profitabilitas, di mana teori keagenan menjelaskan apabila perusahaan berada dalam kinerja buruk, maka reputasi seorang manajer akan terancam. Oleh karena itu, rasio profitabilitas menurut Sari dan Merianto seringkali digunakan sebagai indikator kinerja oleh pihak manajer dalam mengelola kekayaan perusahaan. Kemudian mekanisme pengawasan ada dua. Yang pertama adalah leverage. Menurut Muhammad dan Muhammad, leverage adalah alat yang efektif untuk memantau dan meminimalkan konflik di antara prinsipal dan agen. Berdasarkan pendapat dari Ghazali, Safi, dan Sanusi,
Terdapat dua mekanisme pengawasan yang efektif dalam melakukan mekanisme pengawasan. Yang pertama adalah mekanisme pengawasan eksternal dan mekanisme pengawasan internal. Mekanisme pengawasan eksternal ini dicerminkan melalui leverage rasio yang sering sekali kita tahu dan kita perhatikan dan diperhatikan oleh pemangku kepentingan, khususnya investor dan kreditur, sehingga dimanfaatkan sebagai pengawasan yang efisien dan efektif untuk menghindari praktik manajemen laba berlebihan pada perusahaan. Kemudian mekanisme pengawasan yang kedua, mekanisme pengawasan internal, diproksikan melalui jumlah Dewan Pengawas Syariah. Praktik pengawasan di bank syariah memiliki ciri khas tersendiri di mana hal ini diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana terdapat Dewan Pengawas Syariah yang wajib terdapat dalam komposisi komisaris bank syariah yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga didukung oleh penelitian El Nahas, Salama, dan Yusuf tahun 2022, di mana kehadiran tata kelola tambahan melalui Dewan Pengawas Syariah dapat mengembangkan mekanisme tata kelola internal yang efektif untuk memantau prioritas bank syariah terhadap orientasi bisnis yang religius dan beretika. Dalam konteks manajemen laba sendiri, keberadaan DPS atau Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan pernyataan tambahan kepada pemegang saham terkait pengelolaan laba oleh manajer bank syariah. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis dari penelitian sebelumnya. Hipotesis pertama adalah financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Damayanti dan Kawedar dan Sari dan Merianto. Kemudian hipotesis kedua, opportunistic behavior yang diproksikan melalui free cash flow berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Agustia serta Ghazali, Safi, dan Sanusi. Kemudian hipotesis ketiga, opportunistic behavior yang diproksikan melalui profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari dan Merianto di tahun 2017, dan kemudian penelitian Dali, Wimelda, dan Chandra pada tahun 2018. Kemudian hipotesis keempat adalah mekanisme pengawasan yang diproksikan melalui leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan penelitian Wimelda dan Chandra, dan Ghazali, Safi, dan Sanusi. Kemudian hipotesis yang terakhir, hipotesis kelima, mekanisme pengawasan yang diproksikan melalui Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Al-Nahas, Salama, dan Yusuf tahun 2022. Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama 5 tahun, dari tahun 2016 sampai 2020. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 hingga tahun 2020, tidak melakukan aksi merger, akuisisi atau konsolidasi, tidak mengubah bentuk perusahaan, serta memiliki laporan keuangan dengan data yang tersedia lengkap untuk digunakan penelitian. Berikut ini adalah model regresi dalam penelitian ini dengan keterangan Y adalah earnings management atau manajemen laba, A adalah konstanta, I adalah jumlah perusahaan bank umum syariah, T adalah tahun atau periode pengamatan, Fin distress adalah financial distress, FCF adalah free cash flow, ROA adalah return on asset, LEV adalah leverage, DPS adalah Dewan Pengawas Syariah, dan E adalah error. Dalam penelitian ini, variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi adalah manajemen laba yang diukur menggunakan model Jones dimodifikasi, yaitu discretionary accrual yang diperoleh dari pengurangan total accrual dengan non-discretionary accrual. Kemudian variabel independen dalam penelitian ini yang pertama adalah financial distress, diukur menggunakan rumus Z-score dari Altman yang dihitung menggunakan hasil penjumlahan dari rumus berikut dengan rincian X1 adalah modal kerja dibagi total aset, X2 sama dengan apa ditahan dibagi total aset, X3 adalah earning before interest tax dibagi total aset, X4 adalah ekuitas pemegang saham dibagi total liabilitas, dan X5 adalah penjualan dibagi total aset. Kemudian variabel opportunistic behavior yang diproksikan dengan free cash flow dihitung dengan menggunakan rumus dari Ross dan kawan-kawan, yaitu FCF sama dengan operating cash flow dikurangi X capital expenditure dan dikurangi lagi dengan change in net working capital. Kemudian variabel opportunistic behavior yang diproksikan dengan profitabilitas diukur menggunakan ukuran kinerja perusahaan dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Selanjutnya, variabel mekanisme pengawasan yang diproksikan dengan leverage diukur menggunakan rasio debt to asset yang dihitung dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset perusahaan.
Dan terakhir, variabel Dewan Pengawas Syariah diukur menggunakan variabel dummy, di mana nilai 0 untuk jumlah DPS 1 hingga 2 yang menandakan jumlah pengawasan kecil atau sedang, dan nilai 1 untuk DPS berjumlah 3 orang atau lebih, yang menunjukkan bahwa pengawasan perbankan yang dilakukan lebih tinggi atau lebih ketat. Selanjutnya adalah bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Peneliti memperoleh 10 perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan menggunakan purposive sampling. Hasilnya, jumlah sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 sampel yang diperoleh dari pengukuran selama 5 tahun, yaitu 2016 sampai 2020, dan diperoleh dari 10 perusahaan. Kemudian kita masuk ke hasil pengujian. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diuji variabel independen dalam penelitian ini adalah earning management yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0117 dan nilai standar deviasi sebesar 0,06838 atau lebih besar dari nilai rata-rata, maka mengindikasikan bahwa data bervariasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah financial distress atau fin distress yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,96 dan nilai standar deviasi sebesar 0,43 yang menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. Kemudian variabel independen FCF atau free cash flow memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0699 dan nilai standar deviasi 0,207 yang artinya data free cash flow bervariasi. Kemudian variabel independen lain yaitu ROA atau return on asset memiliki nilai rata-rata 0,0002 dan nilai standar deviasi 0,02 yang mengindikasikan bahwa data profitabilitas bervariasi. Variabel independen life atau leverage yang dicerminkan debt to asset nilai rata-ratanya adalah 0,2017 dan standar deviasi 0,15 yang dapat diartikan bahwa nilai leverage kurang bervariasi. Dan terakhir adalah DPS atau Dewan Pengawas Syariah, rata-ratanya adalah 0,2800 dan standar deviasi yaitu 0,453. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa DPS merupakan data yang bervariasi. Selanjutnya adalah uji normalitas. Dalam uji normalitas ini dikatakan bahwa data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih tinggi dari nilai alfa dan tidak berdistribusi normal apabila memiliki nilai lebih rendah dari nilai alfa. Dalam hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat bahwa nilai signifikansi memiliki nilai 0,200. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai alfa. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi yang normal. Kemudian uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen. Pada pengujian ini, yang perlu diperhatikan adalah besarnya nilai tolerance dan besarnya nilai VIF. Nilai VIF yang lebih tinggi dari 10 dan nilai tolerance lebih rendah dari 0,1 dijadikan acuan bahwa terdapat gejala korelasi dalam model regresi. Nilai VIF lebih rendah dari 10 dan nilai tolerance lebih tinggi dari 0,1 dijadikan acuan bahwa tidak terdapat gejala korelasi pada model regresi. Dalam tabel ini menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas menghasilkan nilai tolerance dan VIF untuk fin distress sebesar 0,582 dan 1,718. Nilai tolerance dan VIF untuk FCF adalah 0,831 dan 1,204. Nilai tolerance dan VIF untuk ROA sebesar 0,852 dan 1,174. Nilai tolerance dan VIF untuk leverage adalah 0,676 dan 1,480 dan nilai tolerance dan VIF untuk DPS adalah 0,822 dan 1,217. Berdasarkan hasil tersebut, dalam variabel penelitian ini tidak ada terjadi masalah atau gejala multikolinearitas, karena setiap variabel independen memiliki nilai tolerance yang lebih tinggi dari 0,1 dan nilai VIF yang lebih rendah dari 10. Kemudian adalah selanjutnya uji heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Geiser untuk mengukur apakah dalam model regresi ini terdapat gejala heteroskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi di bawah nilai alfa atau 0,05 dan dikatakan homoskedastisitas apabila memiliki nilai signifikansi di atas nilai alfa. Hasil uji Gleiser dari penelitian ini untuk nilai signifikansi fin distress adalah 0,53, FCF 0,204, ROA 0,206, leverage 0,234, dan DPS 0,481. Nilai signifikansi dari kelima variabel ini lebih tinggi dibandingkan nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Kemudian hasil pengujian hipotesis, hasil pertama adalah hasil statistik uji F. Berdasarkan output dalam gambar, berdasarkan hasil pengujian, nilai F signifikan 0,012 lebih rendah dari nilai alfa, yang artinya model regresi dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke uji T. Kemudian uji koefisien determinasi, berdasarkan hasil penelitian ini diketahui nilai R² adalah 0,192. Nilai ini dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independen X1, X2, X3, X4, dan X5 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 19,2%. Hasil ini juga bermakna bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh sebesar 19,2% terhadap intensitas manajemen laba, sedangkan 80,8% sisanya merupakan pengaruh dari variabel lain di luar variabel independen yang dijelaskan dalam penelitian ini. Dan kemudian selanjutnya adalah hasil uji T. Yang pertama adalah pengujian hipotesis pertama. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,154 dan lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung juga lebih kecil dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak karena tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Kemudian pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,001, lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, dan nilai T hitung 3,664 lebih besar dari T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima karena terdapat pengaruh negatif signifikan X2 terhadap Y. Kemudian pengujian hipotesis ketiga, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah 0,263, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 1,134 lebih kecil dari T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima karena tidak terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Y. Kemudian hipotesis keempat, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar 0,139, lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung juga lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak karena tidak terdapat pengaruh signifikan X4 terhadap Y. Kemudian pengujian hipotesis kelima, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X5 terhadap Y adalah sebesar 0,394 dan lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung juga lebih kecil dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima karena tidak terdapat pengaruh signifikan X5 terhadap Y. Dengan hasil penelitian tersebut, maka terdapat 4 hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis pertama, ketiga, keempat, dan kelima, sedangkan hipotesis kedua diterima karena terbukti memiliki pengaruh dan signifikan. Bab terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, financial distress tidak berpengaruh dengan manajemen laba pada perusahaan bank umum syariah di otoritas jasa keuangan pada periode 2016 sampai 2020. Hal ini senada dengan penelitian dari Apriweni dan Irawan, dan dapat disimpulkan bahwa manajer bank umum syariah menganggap bahwa tindakan manajemen laba di saat kondisi keuangan perusahaan sedang sulit justru berpotensi dapat merugikan perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih melaporkan laba yang sesungguhnya sebagai sinyal positif dibanding melakukan manajemen laba. Kemudian, opportunistic behavior yang diproksikan free cash flow berpengaruh negatif dengan manajemen laba pada perusahaan bank umum syariah di otoritas jasa keuangan pada periode 2016 sampai 2020. Menurut Mardianto dan Agustia, manajer bank umum syariah akan melakukan tindakan manajemen laba ketika arus kas rendah demi keberlangsungan perusahaan, dan ketika free cash flow tinggi cenderung menghindari manajemen laba. Dikarenakan ketika perusahaan memiliki free cash flow yang tinggi atau cukup, manajer bank umum syariah akan memiliki kepercayaan yang besar terhadap kinerja keuangannya. Kemudian yang ketiga, opportunistic behavior yang diproksikan oleh profitabilitas atau ROA tidak berpengaruh dengan manajemen laba pada perusahaan bank umum syariah di OJK pada periode 2016 sampai 2020. Menurut Damayanti dan Kawedar, kinerja baik maupun kinerja buruk dari bank syariah tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, karena ROA yang tinggi akan menjadi perhatian dari pemangku kepentingan, dan manajer akhirnya tidak akan memiliki celah untuk melakukan tindakan kecurangan, dan akhirnya menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan. Kemudian, eh, mekanisme pengawasan yang diproyeksikan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan bank umum syariah di OJK periode 2016 sampai 2020. Menurut Kristiana dan Rita, serta Hapsoro dan Anissa, perusahaan yang memiliki leverage tinggi memiliki pengawasan yang lebih ketat oleh kreditur karena memberikan pinjaman yang besar kepada perusahaan, sehingga kredibilitas perusahaan akan dijaga oleh manajer. Dengan pemantauan yang ketat ini,
Manajer perusahaan tidak dengan mudah melakukan manajemen laba dan akan cenderung terdorong untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Dan yang terakhir adalah mekanisme pengawasan yang diproyeksikan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh dengan manajemen laba pada perusahaan Bank Umum Syariah di OJK pada periode 2016 sampai 2020. Jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola Bank Umum Syariah tidak dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan manajemen laba. Karena mengapa? Pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap laporan keuangan dapat dikatakan masih kurang optimal dan efektif. Sebab menurut data yang dikumpulkan peneliti serta penelitian Prabowo dan Jamal tahun 2017, di Indonesia masih banyak sekali dewan pengawas syariah yang belum memiliki keahlian atau latar belakang khusus di bidang akuntansi dan keuangan, sehingga dapat dikatakan kurang memiliki kompetensi yang cukup untuk mendeteksi kecurangan akuntansi dan keuangan. Kemudian keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama adalah jumlah perusahaan yang dijadikan sampel di bidang industri perbankan syariah berjumlah 10 perusahaan. Jumlah ini relatif kecil sehingga dapat menyebabkan kurangnya akurasi dari hasil penelitian dan kurang mewakili industri perbankan syariah secara keseluruhan. Kemudian jumlah variabel independen yang digunakan berjumlah 5, dan kelima variabel tersebut sejumlah 4 variabel independen tidak berpengaruh, dan secara kumulatif variabel independen besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen hanya sebesar 19,2%, sisanya sebesar 80,8% merupakan pengaruh dari variabel lain di luar variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol untuk menekan atau menghilangkan pengaruh dari faktor variabel di luar penelitian, sehingga dapat menimbulkan potensi adanya variabel yang kurang representatif. Kemudian implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberi bantuan dari kepentingan bisnis, khususnya bagi investor, kreditur, dan manajemen perusahaan. Bagi pihak eksternal seperti kreditur dan investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan tambahan bahan pertimbangan untuk lebih selektif dalam melakukan investasi dan memberikan pinjaman pada perusahaan perbankan syariah agar tidak terjadi kerugian finansial. Kemudian bagi manajer perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar manajer lebih memperhatikan aspek keberlangsungan perusahaan, yaitu membuat pertimbangan-pertimbangan keputusan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian selain itu, bagi manajer perusahaan juga dapat lebih menerapkan nilai dan etika syariah dalam menjalankan proses bisnis perusahaan syariah, sehingga praktik manajemen laba ke depannya dapat dihindari. Kemudian implikasi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi akademisi sebagai bahan kajian dalam bidang akuntansi dan keuangan, khususnya terkait praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini memberikan bukti empiris terkait pengaruh financial distress, opportunistic behavior, dan mekanisme penguasaan dengan manajemen laba sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik manajemen laba pada perusahaan syariah di Indonesia. Sekian presentasi sidang skripsi dari saya. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.